खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara Tisbih with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari dua mulakat dengan khudam dari Amerika dan delegasi dari Kanada. Kita mulai dengan mulakat hari Sabtu, di mana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan penuh kasih bertemu dengan anggota Majelis Khudamul Ahmadiyah dari Amerika. Sabtu lalu, khudam dari Gulf Region Amerika Serikat mendapat berkah mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. 23 khudam telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, semua khudam berkesempatan memperkenalkan diri dan meminta bimbingan huzur tentang masalah yang mempengaruhi kaum muda. Kami adalah mahasiswa yang tinggal di kota atau negara barat dengan teman-teman yang sedikit atau tidak memiliki pengetahuan tentang Islam. Bagaimana kami dapat memberitahukan kepada mereka perbedaan antara Ahmadiyah dan Sunni atau Syiah? Anda bisa memberitahu mereka bahwa ada sebuah nubuatan dari Rasulullah SAW dan sesuai dengan janji Allah Ta'ala bahwa di akhir zaman akan muncul seseorang sebagai bayangan dan asisten Nabi Suci SAW yang akan bergelar Al-Masih dan Al-Mahdi. Dan semua Muslim percaya bahwa ini adalah hadis yang sahih dan mereka sedang menunggu-nunggu sosok tersebut. Tetapi kami percaya bahwa orang itu telah muncul dalam wujud Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam. Dan beliau mendakwakan diri sebagai Al-Masih, Al-Ma'ud, dan Imam Mahdi. Dan bukan hanya mendakwakan saja, Nabi Suci SAW telah menubuatkan beberapa tanda samawi dan tanda-tanda lainnya. Dan salah satu tanda itu adalah gerhana matahari dan gerhana bulan di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal tertentu. Dan itu terjadi pada tahun 1894 di belahan timur, Qadian, dan bagian India lainnya. Dan pada tahun 1895 di belahan barat di Amerika juga. Dan itu telah tercatat dengan baik dalam sejarah. Jadi kami percaya bahwa tanda-tanda ini telah terpenuhi. Ada cukup banyak nubuat lainnya, alat transportasi lama, kuda, dan kendaraan, dan hal-hal lain akan ditinggalkan. Dan alat transportasi baru akan dimulai. Dan ada banyak tanda lainnya. Jadi kami percaya bahwa semua tanda yang disampaikan oleh Nabi Suci SAW dalam sejumlah hadis telah terpenuhi. Dan pendakwaan itu ada. Tanda gerhana bulan matahari juga telah terjadi. Kami percaya bahwa tanda-tanda itu telah tergenapi. Pendakwaan ada dan Allah membantu sosok tersebut. Jadi kami mengatakan bahwa orang itu telah datang dalam wujud Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam. Tetapi Muslim lainnya masih menunggu-nunggu kedatangan Al-Masih dan Al-Mahdi tersebut. Mereka berpikir bahwa Nabi Isa yang lama akan muncul kembali. Tetapi kami mengatakan tidak. Tidak ada orang yang bisa hidup begitu lama, 2000 tahun atau lebih. Jadi Nabi Isa alaihissalam telah wafat dan beliau tidak akan datang lagi. Tetapi mereka masih menunggunya. Tetapi terkadang mereka mulai mengatakan bahwa tidak, sekarang Nabi Isa tidak akan datang. Dan tidak ada Nabi yang bisa datang setelah Nabi Suci SAW. Kami percaya bahwa meskipun Masih Maud alaihissalam mengaku sebagai Al-Masih dan Mahdi dan Nabi, tetapi sebagai Nabi ummati
yang akan melanjutkan pekerjaan dan syariah dan menyebarkan pesan Islam sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran suci. Oke? Jadi, itu tidak melanggar khatamun nabiyyin Rasulullah SAW. Benar? Tetapi, beberapa Muslim non-Ahmadi mengatakan bahwa tidak, karena Nabi suci SAW adalah khatamun nabiyyin, untuk itu sekarang pendakwaan kenabian apapun setelah itu akan melanggar khatam Nabi suci SAW. Dan itu tidak bisa ditolerir. Kami tidak bisa menerimanya. Oke? Inilah mengapa mereka berbicara menentang kita. Tetapi kita mengatakan tidak, karena orang yang mengaku sebagai hamba Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menyebarkan pesan Islam sesuai dengan nubuatan Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, itu tidak melanggar khatamnya Rasulullah. Tidak ada syariah baru yang bisa datang. Tetapi seorang Nabi dengan syariah Islam, dengan syariah Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk menyebarkan pesan Al-Quran suci bisa datang. Oke? Jadi inilah perbedaannya. Inilah yang kita yakini dan mereka tidak meyakininya. Dan pada akhirnya mereka akan datang ketika mereka harus mempercayainya, ketika mereka melihat sesuai dengan pemahaman dan konsep serta hadis mereka. Tidak akan ada orang yang mengaku sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi. Benar? Jadi pada akhirnya mereka harus menerimanya. Tetapi kita harus menunggu. Dan Al-Masih Mau'ud alaihissalam telah mengatakan bahwa saya telah datang mengikuti jejak Nabi Isa alaihissalam. Dan saya menyebarkan pesan Islam sebagaimana Nabi Isa alaihissalam datang sebagai Al-Masih dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau alaihissalam mengatakan bahwa tidak akan memakan waktu 300 tahun sebelum Anda melihat pesan Islam dan Ahmadiyah telah menyebar ke seluruh dunia, karena ajaran Nabi Isa alaihissalam membutuhkan waktu hampir 300 tahun sebelum Kristen menyebar ke seluruh dunia. Oke? Ketika Kekaisaran Romawi menerima Kristen. Tetapi beliau alaihissalam mengatakan, Anda akan melihat bahwa waktu sebanyak itu tidak akan berlalu sebelum Anda melihat penyebaran Islam dan Ahmadiyah. Beginilah cara kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Pertanyaan saya adalah, dengan begitu banyak imigran baru yang pindah ke seluruh dunia, imigran Ahmadi cenderung ada perbedaan antara khudam yang lahir di negara itu dan yang pindah dari tempat lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan ini? Kita adalah Ahmadi. Kita percaya pada satu Tuhan. Kita percaya pada satu kitab suci, Al-Quran suci. Kita percaya pada Nabi terakhir, Hadrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Kita percaya bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah datang. Kita percaya bahwa pasca kewafatan beliau, sistem khilafat telah berlanjut. Kita percaya pada semua hal ini. Oke? Jadi, apa perbedaannya? Satu-satunya hal adalah bahwa Anda lahir di Amerika Serikat, dan sepupu Anda lahir di Afrika, atau Pakistan, atau India, atau Amerika Selatan, atau negara lain. Atau teman Anda lahir di tempat lain. Jadi, karena keyakinan Anda sama, ajaran Anda sama, sejauh menyangkut agama, seharusnya tidak ada perbedaan. Karena tidak ada penyimpangan dalam ajaran Anda. Satu-satunya hal adalah bahasa. Begitu seseorang datang ke Amerika Serikat dan bermigrasi dari Pakistan atau Bangladesh atau negara Timur Tengah, dan dia tinggal di Amerika untuk beberapa waktu, dia akan memahami bahasanya. Oke? Ketika saya berbicara dengan Anda, saya lebih suka berbicara dalam bahasa Urdu untuk membuat Anda memahami lebih baik. Tetapi karena Anda tidak menyukainya, inilah mengapa saya mencoba berbicara dalam bahasa Inggris. Iya kan?
Jazakallah Huzur. Jadi jika Anda memiliki pemahaman yang lebih baik dengan saya, Anda seharusnya memiliki pemahaman yang sama dengan saudara-saudara Anda. Oke? Oke? Jazakumullah Huzur. Pertanyaan saya adalah, jika Rusia menyerang Amerika Serikat, maka apa yang bisa kita lakukan sebagai Muslim Ahmadi? Muslim Ahmadi yang tinggal di Amerika Serikat adalah warga negara itu. Oleh karena itu, jika Rusia atau negara lain manapun menyerang mereka, maka adalah tugas warga negaranya untuk membelanya. Jika salah satu dari Anda bertugas di angkatan bersenjata, maka mereka juga harus terlibat dalam pertempuran. Oke? Jika tidak, Anda dapat berdoa untuk negara Anda. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal sehat kepada para pemimpin Anda, agar mereka tidak melakukan ketidakadilan. Dan semoga Allah Ta'ala juga memberikan akal sehat kepada orang lain untuk tidak melakukan kekejaman apapun. Ketika kita mengatakan bahwa cinta terhadap negara atau bangsa adalah bagian dari iman, maka seseorang harus membuktikan hal ini. Namun, jika Anda menemukan bahwa negara Anda sendiri yang melakukan ketidakadilan, maka Anda harus bermigrasi dari sana, jika Anda bisa. Sebagai Muslim Ahmadi, apa yang kita yakini tentang jin dan kekuatan jin? Jin bukanlah sesuatu yang kita persepsikan atau bayangkan. Kata jin memiliki konotasi yang berbeda. Bakteri juga disebut jin dalam bahasa Arab. Segala sesuatu yang tersembunyi juga disebut jin dalam bahasa Arab. Para pembesar yang tidak sering muncul di depan publik, mereka juga disebut jin. Orang-orang kuat yang tinggal di gua-gua dan semak-semak, atau orang-orang kuat yang bekerja untuk orang lain, mereka juga disebut jin. Jadi, inilah arti kata jin. Oke? Tetapi, jika Anda berpikir ada jin yang telah memberi kekuatan kepada seseorang dan telah mengambil alih semua kemampuan dan inderanya dan segalanya, itu tidak kita percayai. Mereka tidak memiliki kekuatan itu. Baik, Huzur. Jadi, jika ada orang yang mengatakan demikian, maka mintalah mereka untuk berdoa dan membaca La haula wa la quwwata illa billah dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Allah Ta'ala akan menyelamatkan Anda dari situasi semacam ini. Biasanya di kalangan orang yang buta huruf, di antara orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak berpengetahuan, ada konsep bahwa jin telah menguasai mereka dan mereka telah memperoleh semua kemampuan dan kekuatan mereka, dan mereka melakukan apapun yang mereka suka, dan Anda hanyalah boneka di tangan mereka. Tidak, bukan begitu masalahnya. Ada penyakit yang harus diobati. Mereka harus menghubungi psikiater. Oke? Pertanyaan saya adalah, jika anggota keluarga atau orang yang dicintai telah menyimpang dari Islam atau Ahmadiyah, bagaimana kita sebagai khadim muda dapat bekerja untuk membawa mereka kembali? Anda harus berusaha keras. Jika mereka siap mendengarkan Anda, maka tablighi mereka. Cobalah membuat mereka memahami apa ajaran yang benar, mengapa mereka menyimpang dari ajaran Islam, dan jika mereka memiliki pertanyaan, maka bawalah mereka ke mubaligh. Mubaligh akan berusaha memuaskan mereka, dan jika mereka tidak mau mengerti, dan mereka mengatakan, tidak, saya tidak mau mendengarkan Anda, dan tidak mau berbicara dengan Anda tentang masalah ini, berdoalah saja untuk mereka. Oke? Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan mereka. Insya Allah. Mohon kiranya Huzur yang tercinta mendoakan ikatan rohani saya dengan Allah Ta'ala serta kesuksesan akademi saya. Semoga Allah Ta'ala memberkati Anda. Jadi, jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu, dan jika mungkin, lakukan beberapa salat nafal setiap hari, dan perbanyaklah istighfar dan salawat, seperti yang sudah saya minta bahwa Anda harus membaca salawat dan istighfar, Rabbi kullu syai'in khadimuka, untuk perbaikan pribadi Anda dan untuk jemaat juga. Apa nasihat yang akan Huzur berikan kepada Muslim Ahmadi yang tinggal jauh dari jemaat atau anggota Ahmadi lainnya?
Jadi jika ada 2, 3, 4 orang yang tinggal bersama di suatu area kecil, maka mereka harus berkumpul setidaknya pada hari Jumat. Dan jika Anda hanya memiliki anggota keluarga sendiri, maka cobalah untuk melakukan salat Jumat dengan anggota keluarga Anda. Saya pernah tinggal di Ghana selama bertahun-tahun, dan tidak ada Ahmadi di sana, hanya anggota keluarga saya, dan kami biasa melakukan salat Jumat. Saya, istri saya, sendirian. Atau terkadang, seorang mahasiswa Ahmadi datang ke sana dan bergabung dengan kami. Kemudian, di tempat lain, hanya ada satu pekerja yang Ahmadi. Dia biasa datang ke rumah kami, dan saya, istri saya, dan pekerja itu biasa melakukan salat Jumat. Jadi, beginilah cara Anda harus mencoba mengatasi situasi tersebut. Tetapi, pada saat yang sama, dengan istri atau anak-anak Anda juga dapat melakukan salat 5 waktu secara berjamaah, jika memungkinkan. Dan setidaknya, bacalah Al-Quran setiap hari, sehingga Anda, istri, dan anak-anak Anda dapat memahami apa makna Al-Quran suci. Ketika Anda membaca Al-Quran, melakukan pembacaan Al-Quran suci, Anda juga harus melakukan beberapa terjemahan ayat. Di mana Anda tinggal? Tidak ada Ahmadi di sana? Saya rasa hanya saya, Huzur, di daerah itu. Kalau begitu, sebarkan pesan Islam Ahmadiyah. Insya Allah, Huzur, dapatkan lebih banyak orang ke dalam naungan Ahmadiyah. Saat mulakat berakhir, para khudam berkesempatan berfoto bersama Huzur dan juga menerima hadiah berupa pena. Ya. Assalamualaikum. Silakan duduk. Keesokan harinya pada hari Minggu, Huzur memberikan kesempatan kepada anggota Amilah dan Presiden wilayah Brampton Barat dari Kanada untuk mengadakan pertemuan dengan Huzur di Islamabad. Para anggota Amilah telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat tersebut. Pertemuan dimulai dengan doa. Setelah itu, semua orang berkesempatan memperkenalkan diri dan berkesempatan meminta bimbingan Huzur tentang berbagai masalah kontemporer. Sekretaris Tabligh, berapa target perolehan Anda? Huzur, kami diberi target 20. Hanya itu? Ya, Huzur. Berapa total populasi Kanada? Huzur, saya rasa lebih dari 40 juta orang. Kalau begitu, Anda harus menetapkan target yang lebih tinggi. Ya, Huzur, target dari pusat. Huzur bersabda, terlepas dari target pusat, Anda juga harus mengambil inisiatif sendiri. Baik, Huzur, insya Allah. Apakah pusat harus selalu menuntun Anda? Anda juga adalah perwakilan dari pusat. Anda sendiri harus memberitahu pusat bahwa kami telah menetapkan target ini untuk diri kami sendiri. Huzur menanyakan kepada anggota Amilah tentang inisiatif tabligh. Para anggota Amilah menyebutkan beberapa inisiatif, seperti program antaragama, di mana beberapa orang diperkenalkan dengan pesan Islam Ahmadiyah. Dengan melakukan itu, Anda hanya memperkenalkan Islam kepada sejumlah kecil orang. Anda harus terlebih dulu memberikan pengenalan umum. Setidaknya 15 tahun yang lalu, saya mengatakan bahwa pesan Islam harus disampaikan kepada setidaknya 10% populasi agar terjadi pengenalan. Baik, Huzur. Kemudian itu hanya akan meningkat dari sana. Seharusnya sudah banyak kemajuan yang dicapai sekarang. Oleh karena itu, Anda harus membuat rencana di mana semua orang di daerah Anda mengetahui tentang Islam dan Ahmadiyah dan ajaran Islam yang sebenarnya. Bahwa gambaran Islam yang mereka lihat melalui Muslim lain bukanlah Islam yang sebenarnya. Faktanya, inilah gambar Islam yang sebenarnya. Baik, Huzur. Anda harus lebih gencar lagi memperkenalkan jemaat. Untuk itu, Anda harus berkolaborasi dan membuat rencana dengan Khudamul Ahmadiyah, Ansarullah, dan Lajnah Imailah. Semua orang harus bekerja sama dalam upaya bersama. Oke? Insya Allah, Huzur. Salah satu anggota Amilah bertanya kepada Huzur apa yang harus mereka lakukan jika quorum dalam pemilihan jemaat dan syuro tidak terpenuhi di jemaat lokal pada upaya pertama. Huzur mengatakan ini adalah masalah yang menuntut tarbiyat yang lebih baik dari anggota jemaat. Anda harus menghubungi orang-orang yang mendekatkan mereka. Mereka harus tahu pentingnya sistem jemaat dan pekerjaan jemaat. Mereka harus tahu tentang pentingnya dan signifikansi syuro dan pemilihan yang harus mereka hadiri dan penuhi quorumnya.
Hanya dengan begitu mereka akan datang. Adalah tugas sekretaris tarbiyat untuk memperhatikan semua aspek tarbiyat. Tidak bisa hanya sekedar bertanya kepada orang berapa banyak salat yang telah mereka lakukan, mengisi laporan, dan kemudian menyerahkannya, atau untuk menanyakan berapa banyak Al-Quran Suci yang telah mereka baca, atau apakah mereka telah membacanya sama sekali. Atau sekretaris bahkan tidak mengetahui dan mereka akan menulis dalam surat bahwa dari 400 anggota, 200 atau 100 anggota telah membaca Al-Quran Suci. Ini bukan tarbiyat. Tarbiyat adalah untuk meneguhkan dalam hati mereka fakta bahwa kita memiliki kewajiban tertentu. Kita harus memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, dan kemudian kita juga harus memenuhi tanggung jawab tertentu yang telah dipercayakan kepada kita. Selain ibadah, perintah Allah yang lain adalah bahwa ketika seseorang masuk ke dalam nizam jemaat, maka mereka harus mematuhinya. Ini adalah janji yang telah kita buat. Khuddam, Ansar, Lajnah mengucapkan janji setiap kali di acara mereka untuk mengutamakan agama di atas dunia. Mengutamakan berarti mengesampingkan kebutuhan sendiri dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Jika mereka tidak dapat menghadiri pemilihan setiap 2 atau 3 tahun ketika diadakan, bagaimana mereka dapat memenuhi janji itu? Memenuhi janji kita juga merupakan tanggung jawab kita. Adalah tugas sekretaris tarbiyat untuk meneguhkan ini dalam hati dan pikiran anggota bahwa mereka harus memenuhi sumpah mereka. Bukan hanya sekadar menyerahkan laporan secara formalitas atau laporan standar yang menyatakan jumlah orang yang melakukan salat. Bahkan jika mereka melakukan salat, prestasi besar apa yang telah mereka capai? Salat kan kewajiban. Hadrat Masih Maud alaihi salam menyatakan bahwa agama tanpa ibadah bukanlah agama sama sekali. Dan Hadrat Masih Maud alaihi salam mendefinisikan ibadah berarti salat. Untuk melakukan salat 5 waktu. Oleh karena itu, melakukan salat 5 waktu bukanlah prestasi besar, karena itu kewajiban. Jika mereka tidak memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, bagaimana mereka bisa menjadi Ahmadi? Penting untuk membaca dan melafalkan Al-Quran Suci, meskipun hanya 1 atau 2 ruku. Hanya dengan begitu seseorang akan dapat memperoleh pengetahuan. Ini juga merupakan kewajiban lain seorang Muslim Ahmadi. Selain itu, membantu dalam urusan administrasi dan menyediakan waktu untuk itu, keluar untuk tabligh, keluar untuk program tarbiyat, menciptakan suasana tarbiyat di dalam rumah, semuanya adalah kewajiban tambahan setiap Ahmadi. Ketika semua orang melakukan ini, maka upaya bersatu ini akan memungkinkan mereka untuk memperbaiki, dan mereka tidak akan mengeluh ketika setelah 3 tahun pengumuman dibuat untuk pemilihan dan quorum tidak terpenuhi, atau quorum tidak terpenuhi pada saat pemilihan. Khuddamul Ahmadiyah, Lajnah Imailah, atau Ansarullah juga tidak akan memiliki keluhan seperti itu. Quorum semua orang akan terpenuhi. Ini adalah masalah membangun semangat. Ini adalah tugas yang sangat penting dari sekretaris tarbiyat. Jika sekretaris tarbiyat menjadi aktif, maka tidak akan ada lagi yang harus dilakukan oleh Departemen Umur Ammah. Ini membantu Departemen Tabligh dan Departemen Keuangan. Orang-orang akan mengembangkan pemahaman untuk diri mereka sendiri bahwa mereka harus melakukan hal-hal ini. Mereka yang memiliki tarbiyat yang baik dan mereka yang memahami semangat pengorbanan dan tujuan mereka memang melakukan pengorbanan harta dan juga mengorbankan waktu mereka. Semua aspek ini termasuk dalam tarbiyat. Jika Anda menjadi aktif, departemen Anda menjadi aktif, dan para mubaligh mulai mengurus tarbiyat semua orang, maka semua masalah akan terselesaikan. Anggota amilah Anda yang melakukan salat 5 waktu berjamaah tidak mencapai 100%. Jika keadaan pengurus seperti itu, lalu apa yang bisa diharapkan dari anggota biasa? Ketika mahasiswa Khuddam dan Lajnah menyelesaikan studi dan lulus dari universitas dan mulai bekerja atau memulai bisnis, kami menghadapi beberapa kesulitan selama masa transisi mereka dalam hal canda. Karena mereka terus menyatakan diri sebagai mahasiswa untuk waktu yang lama, kami mencoba melibatkan mereka dalam pengorbanan harta, tetapi ini adalah tantangan. Bisakah Huzur memberi kami petunjuk dalam hal ini? Jika mereka tahu pentingnya hal ini, jika mereka mahasiswa dan berpenghasilan, dan mereka menghadiri masjid, dan melalui khutbah para mubalik secara teratur menasihati bahwa anggota yang berpenghasilan harus membayar candaam, jika mereka mahasiswa dan tidak mampu membayar, maka mereka bisa menulis surat bahwa
Karena mereka mahasiswa, mereka tidak mampu membayar pengeluaran mereka dan karenanya tidak mampu membayar canda am secara teratur. Tapi mereka akan berpartisipasi dalam skema keuangan lainnya. Ini adalah masalah untuk Departemen Tarbiyat. Mereka harus menasihatinya. Tidak ada masalah tantangan. Semakin banyak hubungan pribadi yang Anda miliki dengan mereka, semakin mereka akan merespon Anda. Inilah yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran untuk mengambil burung-burung dan mendudukkan mereka di berbagai sudut. Kemudian panggil mereka kepada Anda asalkan Anda telah memastikan pelatihan yang baik untuk mereka. Setelah memberi mereka pelatihan yang baik, Anda harus melepaskan mereka. Jika Anda memanggil mereka, mereka akan datang kepada Anda. Jadi ini tergantung pada mubalik, Departemen Tarbiyat, dan para ketua. Para anggota amilah juga harus memberi teladan dan orang-orang akan datang secara teratur. Namun jika kondisi Anda sebaliknya, sehingga orang-orang takut kepada Anda, mereka memiliki keraguan karena sifat-sifat tertentu Anda, maka tidak akan ada yang datang kepada Anda. Huzur, saat ini ada 2 Bashi Makbarah di Kadian dan di Rabuah. Apakah mungkin yang ketiga akan didirikan di tempat lain? Bashi Makbarah adalah yang didirikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam di Kadian semasa hidup beliau. Setelah itu ada satu yang didirikan di Rabuah oleh Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu. Hadrat Ammajan Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri seorang nabi, dimakamkan di sana dan anak-anak beliau dimakamkan di sana. Jadi kita bisa mempertimbangkan itu juga. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menulis dalam Al-Wasiat bahwa pemakaman serupa akan didirikan di negara-negara lain dengan prinsip yang sama. Jadi pemakaman untuk para anggota musi didirikan di mana-mana. Mereka disebut makbarah musian. Oke? Anda memiliki satu di negeri Anda, di Kanada. Mereka yang menjadi bagian dari skema wasiat dikuburkan secara terpisah. Kami juga telah mendirikan satu di sini. Satu bagian pemakaman telah dialokasikan untuk musian, dan hanya mereka yang menjadi bagian dari skema al-wasiat yang dikuburkan di sana. Dan mereka meminta izin dari khalifah bahwa mereka meminta izin untuk musian tertentu untuk dikuburkan di sana. Jadi ini dikenal sebagai makbarah musian. Namun nisan dibuat di Rabuah untuk mereka yang berasal dari Pakistan. Dan dengan cara itu mereka menjadi bagian dari Bashi Makbarah. Oke? Saya tidak bisa menentukan nama. Itu akan disebut Bashi Makbarah jika ada alasan khusus untuk itu. Oke? Tapi ada pekuburan musian, dan Anda bisa memeriksa kata-kata asli Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri dalam Al-Wasiat. Huzur, sehubungan dengan keluarga yang tidak menghadiri program dan acara jemaat dan yang tidak ingin menjaga kontak dengan jemaat, beberapa pengurus yang menghubungi mereka untuk membangun kembali hubungan mereka dengan jemaat, tetapi mereka masih tidak berhasil. Dalam skenario seperti itu, tindakan apa yang harus diambil oleh para pengurus? Lanjutkan upaya Anda dalam menjelaskan kepada mereka sampai dan kecuali mereka meninggalkan Ahmadiyah. Selama mereka mengaku sebagai Ahmadi, Anda harus memberitahu mereka untuk bekerja sama dengan nizam administrasi yang ada. Cobalah mendekatkan mereka dengan cinta dan kelembutan. Adalah tugas para pengurus untuk tetap teguh dan terus berupaya untuk anggota seperti itu dan berdoa untuk mereka. Kebiasaan kita adalah sekretaris mal hanya akan mengunjungi anggota ketika dia perlu untuk mengumpulkan canda. Sekretaris tarbiyat hanya akan berkunjung ketika dia harus mengadakan program. Presiden jemaat hanya akan berkunjung ketika ada alasan tertentu. Jika tidak, mereka tidak tahu menahu tentang anggota. Inilah mengapa saya telah mengatakan bahwa pengurus harus membina hubungan pribadi. Sekretaris keuangan tidak harus berkunjung hanya untuk mengumpulkan canda, tetapi juga harus menanyakan kesejahteraan orang lain secara sambil lalu tanpa menyebutkan canda. Oke? Demikian pula, sekretaris tarbiyat atau mubalik juga bisa secara santai menyebutkan kepada anggota bahwa mereka harus datang ke masjid. Dengan cara seperti itu dan dengan kebijaksanaan, hal-hal seperti itu bisa disebutkan kepada anggota. Akibatnya, anggota seperti itu memang hadir. Untuk anggota yang telah terjerumus dalam materialisme dan telah menyimpang dari agama, Anda harus membuat rencana sesuai dengan keadaan unik mereka. Hanya Anda yang bisa melakukan ini. Selain itu, berdoalah untuk mereka, namun jangan berhenti dalam upaya Anda sampai mereka sendiri tidak mengatakan bahwa mereka bukan lagi Ahmadi. Selama mengaku sebagai Ahmadi, Anda harus terus berusaha untuk membawa mereka masuk. Huzur, sejauh menyangkut aset seseorang, ketika penaksiran untuk rumah seseorang dikonfirmasi oleh pusat, individu tersebut diharuskan membayar jumlah tersebut dalam waktu 2 tahun atau maksimal 5 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai rumah telah meningkat secara signifikan, dan jika periode pembayaran diperpanjang menjadi 10 tahun, akan memudahkan orang untuk membayar iuran mereka. Bagaimana Huzur Anwar akan menasihati dalam hal ini?
Syuro telah membuat aturan seperti itu bahwa ada jangka waktu 5 tahun untuk pembayaran untuk rumah yang dihuni seseorang. Dan setelah seseorang meninggal dunia, maka tanggung jawab memberikan bagian ini jatuh kepada ahli warisnya. Mereka dapat melakukannya dengan menjual rumah atau menjual properti lain atau dengan memberikannya dari tabungan. Mereka harus melakukannya dalam waktu 2 tahun, oke? Jika harga telah naik dalam 10 tahun terakhir, tapi kebanyakan rumah menggunakan mortgage kan? Jadi mereka melunasi mortgage, mereka juga bisa membayar canda sedikit untuk wasiat pada saat yang sama. Dengan cara ini akan menciptakan kemudahan dan wasiat juga akan lunas. Musi telah berjanji untuk memberikan bagian dari hartanya. Dia tidak mengklaim bahwa jika ada uang yang tersedia dari properti saya dan jika istri dan anak saya mampu menyisihkan sebagian darinya, maka saya akan memberikan bagian. Tidak kan? Untuk menawarkan bagian dari propertinya adalah komitmen. Dengan demikian, setelah menjual properti itu, mereka harus memberikan bagian yang harus dibayarkan. Jika Anda mendapatkan mortgage dari bank dan Anda tidak membayarnya sehingga menjadi gagal bayar, maka bank mengambil alih rumah itu. Kemudian bank membawanya ke lelang atau menjualnya, oke? Sekarang, setelah mengambil apapun yang telah Anda berikan dalam mortgage Anda, jika mereka menjualnya lebih dari yang Anda beli, maka bank akan mengambil uangnya dan memberi Anda sisanya, oke? Dan jika tidak ada kenaikan nilai, maka setelah menyatakan Anda bangkrut, bank akan mengambil bagiannya dan rumah tidak lagi menjadi milik Anda, iya kan? Inilah mengapa dikatakan bahwa jauh lebih mudah ketika Anda memberikan mortgage dan bagian tertentu dari rumah menjadi milik Anda dapat secara bertahap membayar jumlah yang sesuai sebagai amanah dan memberi tahu jemaat bahwa saya memberikan sebanyak ini dalam mortgage dan sesuai dengan itu bagian tertentu dari rumah sekarang milik saya. Jadi masukkan sebanyak ini. Jadi apapun yang Anda berikan dalam 5 tahun atau 10 tahun bersama mortgage Anda itu akan dihitung sebagai canda wasiat. Namun tentukan di awal, dan jika Anda membayar dengan cara ini, maka seiring Anda terus membayar mortgage, rentang waktu canda wasiat akan semakin panjang, dan itu akan dimasukkan ke dalam wasiat Anda. Anda dapat mencatat perubahan ini kepada mereka. Ini mungkin. Tuliskan ini dan kirim saran Anda untuk melakukan ini melalui Amir Sahib. Tetapi jika properti ada dalam kepemilikan Anda, sekarang bebas dan mortgage sudah jelas, semuanya selesai dan properti adalah milik Anda. Namun setelah ini Anda mengatakan bahwa Anda akan memberikan bagian Anda dari wasiat dalam waktu 10 tahun. Namun nilainya berada pada harga tertentu pada periode waktu itu. Tetapi setelah itu Anda kemudian membayar wasiat selama 10 tahun. Dan nilainya juga meningkat dalam 10 tahun tersebut, maka Anda harus mendapatkan penaksiran ulang setiap 5 tahun, oke? Kemudian tingkatkan wasiat Anda sesuai dengan itu. Jika Anda mencari kemudahan di satu tempat, yaitu membayar wasiat selama jangka waktu yang lebih panjang, maka Anda juga harus berkorban lebih banyak dalam canda. Faktanya, dalam 5 tahun ada kenaikan yang wajar dalam harga rumah, oke? Kita dapat menganggap bahwa harga dalam 5 tahun adalah tetap. Jika Anda menawarkan wasiat canda Anda dalam 5 tahun, maka Anda tidak akan dievaluasi ulang. Tetapi setelah 5 tahun, jika Anda pergi dan membayar pada tahun ke-6 atau ke-7, maka properti yang bernilai 4 juta mungkin bernilai 8 juta. Dan Anda akan mengatakan, saya akan membayar wasiatnya sesuai dengan 4 juta, tetapi properti bernilai 8 juta. Maka ini bukan pengorbanan. Misalnya sama seperti sebagaimana di Peace Village, rumah-rumah yang bernilai 150 ribu atau 200 ribu, sekarang bernilai 1,5 juta atau 2 juta dolar. Oke? Sekarang, jika Anda mendapatkan penaksiran rumah 10 tahun yang lalu, nilainya akan 400 ribu atau 500 ribu. Tetapi sekarang nilainya 1,5 juta atau 2 juta, maka Anda telah mendapat keuntungan. Tapi nilai pengorbanan apa yang ada dalam wasiat? Jadi Anda harus melihat bagaimana nilai dipertahankan dalam periode itu. Inilah mengapa kami tetapkan 5 tahun. Ini sebenarnya adalah kemudahan. Meskipun nilainya telah meningkat dalam 5 tahun, namun Anda telah diberi kemudahan bahwa Anda dapat membayar wasiatnya sesuai dengan harganya 5 tahun yang lalu. Anda mengatakan tidak, nilainya akan 2 juta, tapi saya akan memberikan wasiat saya pada 400 ribu. Lalu di mana pengorbanannya? Apa itu wasiat? Harus ada perbedaan antara yang untuk canda am dan untuk wasiat. Huzur, pertanyaan saya adalah, apakah akan mungkin bagi Ahmadi untuk melakukan ibadah haji secara terbuka sebagai Ahmadi? Berdoalah, karena Allah Ta'ala yang Maha Tahu yang terbaik. Dia memiliki pengetahuan tentang yang gaib. Ini adalah keinginan dan doa kita juga. Tapi bagaimanapun, setidaknya kita memiliki kemudahan bahwa Anda tidak perlu pergi ke kedutaan untuk mendapatkan paspor yang berbeda. Tidak ada yang menanyakan Anda tentang apakah Anda Ahmadi atau non-Ahmadi. Anda bisa mendapatkan visa online. Kemudahan ini sekarang ada. Di masa depan, semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi ini dan mungkin Raja di sana pada saat itu menciptakan kemudahan lebih lanjut. Tugas kita adalah berdoa. Ketika jumlah kita bertambah, maka insya Allah Ta'ala semua kesempatan ini akan terbuka untuk kita. Hadrat Masih Maud alaihi salam menyatakan
mengatakan bahwa butuh lebih dari 300 tahun bagi Nabi Isa alaihissalam untuk diterima dan pesannya tersebar. Tapi 300 tahun belum akan berlalu ketika Anda akan melihat Ahmadiyah sebagai mayoritas. Jadi, ketika kondisi seperti itu lahir, maka insya Allah umrah dan haji juga akan dilakukan secara terbuka. Itu tadi sorotan dari mulakat yang terjadi akhir pekan lalu. Sekarang kita akhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala Aziz berbicara mengenai musyawarah perjanjian Hudaybiyah. Huzur menceritakan bagaimana Nabi Suci SAW dengan penuh semangat menanggapi beberapa sahabat yang masih merasakan kepahitan dalam hati mereka karena perjanjian tersebut. Ketika Nabi Suci SAW membacakan ayat-ayat ini kepada para sahabat, karena hati beberapa sahabat masih merasakan kepahitan perjanjian Hudaybiyah, mereka menjadi heran, berpikir bahwa meskipun mereka kembali dalam kegagalan, tetapi Allah memberi mereka ucapan selamat atas kemenangan tersebut. Beberapa sahabat yang tergesa-gesa bahkan berkata, apakah ini kemenangan bahwa kita kembali sementara terhalang melakukan tawaf mengelilingi Baitullah? Ketika kata-kata ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau menyatakan ketidaksenangan yang besar. Dalam pidato singkat namun kuat, beliau bersabda, ini adalah keberatan yang tidak masuk akal. Karena jika kalian merenungkannya, akan menjadi jelas bahwa perjanjian Hudaybiyah benar-benar merupakan kemenangan yang luar biasa. Kaum Quraisy yang bertekad untuk berperang dengan sendirinya telah meninggalkan perang dan menetapkan perjanjian damai dengan kita, dan telah berjanji untuk membuka pintu Mekah untuk kita tahun depan, terlindung dari kejahatan kaum Quraisy. Kita sekarang kembali dalam damai dan keamanan sambil menerima keharuman kemenangan masa depan kita. Oleh karena itu, sungguh ini adalah kemenangan yang besar. Apakah kalian semua lupa bagaimana suku ini, yakni Quraisy, melancarkan serangan perang terhadap kalian di Uhud dan Ahzab? Bumi ini dengan segala keluasannya menjadi sempit bagi kalian dan mata kalian membatu dan kalian gemetar ketakutan. Namun hari ini, Quraisy yang sama ini menetapkan perjanjian damai dan keamanan dengan kalian. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami telah mengerti, kami telah mengerti. Kami tidak bisa mencapai pandangan jauh Anda, tapi sekarang kami telah mengerti bahwa perjanjian ini benar-benar merupakan kemenangan yang luar biasa bagi kami.